Bangsa Minahasa atau Malsung telah memiliki satu sistem kepercayaan atau di hari ini disebut sebagai agama. Itu sebenarnya jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa luar, termasuk bangsa Eropa, Arab, India, dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya sebutan bagi sistem kepercayaan Minahasa. Di antaranya ada penulis-penulis dari barat menyebutnya sebagai kafir atau kafir. Kemudian ada yang menyebutnya sebagai agama tua Minahasa, dan ada juga yang menyebut agama Malsung. Sebutan yang terakhir ini saya dapat dari buku yang ditulis oleh sejarawan Minahasa yang sangat produktif, namanya H.M. Taulu. H.M. Taulu ini bukan hanya sejarawan, dia juga seorang budayawan. Memang sangat produktif. Ada hampir 100 judul buku pernah ditulisnya dengan beragam topik. Tapi utamanya dia bicara tentang budaya Minahasa, termasuk sistem kepercayaan Minahasa di zaman dulu. Itu kalau dilihat dari referensi-referensi atau buku-buku. Tapi kalau dilihat dari praktik keseharian orang Minahasa, tentu tidak bisa disangkal bahwa sistem kepercayaan atau agama Malsung sampai saat ini masih ada. Sumbernya bisa kita lihat di mana-mana. Jadi apa yang saya katakan ini sangat mudah ditemukan bukti-buktinya. Yang paling dekat adalah media sosial ya, yang isinya tentang misalnya ritus atau upacara keagamaan Malsung atau Minahasa. Misalnya yang paling banyak dilihat itu upacara-upacara yang dilaksanakan di Watu Pinabetengan, di situs Watu Pinabetengan. Ritus-ritus yang dilaksanakan bukanlah ritus-ritus dari agama hari ini. Udah, ritus-ritus yang dilaksanakan di Pinabetengan merupakan tradisi atau kebiasaan yang diwariskan kepada orang Minahasa. Dan memang seperti sudah saya katakan tadi, sangat mudah dilihat sekarang karena ritus-ritus itu seolah-olah sengaja dibuat film atau video dan diunggah, diupload ke media sosial. Saya rasa tujuannya supaya dilihat oleh orang banyak. Kondisi ini berbeda dengan kondisi tahun-tahun 90-an ke bawah. Di waktu itu orang Minahasa walaupun melakukan ritus-ritus atau praktik-praktik kepercayaan Malsung, mereka melakukannya secara diam-diam. Jadi mereka tetap melakukannya pada waktu itu, tapi secara diam-diam. Karena pada waktu itu masih gencar-gencarnya kampanye pemberangusan atau pengikisan sampai habis segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan lokal atau kepercayaan asli Minahasa. Karena dianggap sebagai praktik-praktik kesesatan atau penyembahan berhala seperti itu. Beda dengan kondisi saat ini,
bukannya sembunyi-sembunyi tapi sengaja ditunjukkan kepada khalayak ramai, kepada orang-orang, dan bahkan ditambah dengan tulisan-tulisan bahwa mereka tidak malu dengan menunjukkan praktik-praktik itu ke orang banyak di media sosial. Itu salah satu bukti bahwa eksistensi atau keberadaan agama Malesung tidak pernah punah di tanah Minahasa. Hanya saja memang agama Malesung ini karena dia tidak terlembaga atau tidak terinstitusi, sehingga kita tidak bisa melihat agama ini dicantumkan di kartu tanda pengenal atau kartu tanda penduduk. Ditambah lagi memang praktik-praktik ini kan seolah-olah mau dikikis habis oleh golongan atau pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa praktik-praktik ini mengancam golongan mereka. Agama Malesung itu bukan pernah ada, tetapi memang ada dari dulu sampai sekarang. Jadi praktiknya ada, tetapi secara administratif seolah tidak ada, ya. Karena kan biasanya agama seseorang itu dibuktikan dengan tercantumnya agama itu dalam KTP atau kartu tanda penduduk. Memang negara kita nampaknya enggan untuk mengakui sistem kepercayaan atau agama-agama asli Indonesia. Karena sejak berdirinya negara ini tidak ada satupun usaha penerimaan oleh negara. Kepercayaan atau agama ini diberi label misalnya aliran kebatinan atau kepercayaan saja dan tidak boleh disamakan dengan agama. Walaupun kenyataannya agama-agama lokal di Indonesia adalah agama seperti itu, termasuk di tanah Minahasa yang disebut dengan Malesung. Banyak catatan-catatan terkait tentang agama Malesung yang biasa juga disebut sebagai posan atau pelii, terekam sebenarnya dalam buku-buku yang ditulis. Lumayan banyak buku-buku yang mencatat keberadaan agama Malesung dengan adanya catatan-catatan terkait ritus posan atau pelii. Dan jelas sekali pemimpin agamanya atau pemimpin ritualnya ada, walian ada. Kemudian konsep tentang Tuhan atau sesuatu yang disembah dalam agama Malesung itu ada, begitu. Hari ini memang pemerintah sudah sedikit melonggarkan, ya. Negara sudah sedikit memberikan kebebasan kepada penghayat atau penganut agama-agama lokal. Dengan adanya putusan MK yang membolehkan atau mengizinkan penghayat agama-agama lokal atau disebut sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mencatatkan sistem kepercayaannya di KTP. Tapi sampai saat ini juga tidak berlaku secara merata di Indonesia. Jadi sistem atau yang disebut dengan siak 7, jadi kan agama kan ada 6, kemudian ditambah dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jadi 7. Sistem aplikasi siak 7 yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu banyak yang daerah-daerahnya yang belum update, jadi belum bisa menghayat kepercayaan untuk merubah
kolom agamanya karena terganjal dengan masalah itu. Tapi saya pribadi melihat semakin hari semakin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi penghayat sekarang sudah bisa mencatatkan, namun memang harus melalui perjuangan yang tidak mudah. Ada saja oknum-oknum yang di dalam pemerintahan yang tidak begitu memahami tentang apa itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah nama yang diberikan oleh negara kepada semua agama-agama lokal di